Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi Bangun Pribadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 dari LP3 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar di SDN Sogokerto 02 Kota Batu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan. Pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Ayo, pemimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo, ingin memeriksa kehadiran kalian. Di antara teman-temanmu, siapa di sini yang tidak masuk? Coba cek kiri kanan teman kalian. Oke, itu tandanya bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Bersama-sama mengajak kalian untuk menanamkan sikap nasionalisme kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Selanjutnya, kita akan fokus dulu ya terhadap apa yang akan kita kerjakan kali ini. Siswa SDN Sogokerto 2. Cerdas berharapan itu kita. Apa semangat? Untuk memotivasi kita lebih semangat lagi sebagai seorang pelajar, tentunya kita harus memiliki sikap Pancasila. Ya. Ayolah kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pelajar Pancasila. Cerdas, kreatif, itu kita. Ya. Boleh sambil bertepuk tangan supaya kita lebih semangat ya. Saat meraih mimpiku,
menjaga semangat sebagai pelajar Pancasila. Kalau kita mengilami lagu ini, tentunya akan membakar semangat kita sebagai seorang pelajar yang berlandaskan pada Pancasila. Tapi sebelum masuk dalam pembelajaran, Pak Yogi ingin bertanya kepada kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat? Oke, silakan. Nagita. Penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kurang air. Tumbuhan xerofit ada beberapa macam, yaitu kaktus, lili gunung, pohon kurma, lidah buaya, dan sebagainya. Tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berdaun kecil, batangnya berdaging, seluruh permukaan tertutup dengan lapisan lilin, akarnya panjang dan melebar. Ada juga beberapa macam jenis tumbuhan, yaitu hidrofit dan hidrofit. Oke, pinter sekali. Beri tepuk tangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan, Pak Yogi juga sudah menjelaskan tentang adaptasi pada tumbuhan. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Setelah tumbuhan tentunya kita mempelajari ciri-ciri khusus pada hewan. Nah, harapkan kamu semua pada saat pembelajaran bisa mengidentifikasi, kemudian mencermati, terus memilahkan ciri-ciri khusus pada hewan dan ciri-ciri adaptasi pada hewan. Dan dengan percaya diri, nanti kita akan memperagakan permainan role playing. Apa itu role playing? Nanti kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut. Ada pertanyaan yang paling penting untuk kita pecahkan masalahnya pada hari ini. Ya, kita akan memecahkan masalah tentang sebuah pertanyaan. Selama ini, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana proses adaptasi pada hewan? Atau mungkin pernahkah kita mengamati ciri-ciri khusus pada hewan? Kenapa kok bebek selada kakinya ada berselaput? Kenapa kok mulutnya itu berbentuk pipi? Nah, seperti itu ya, kita akan pecahkan masalah itu. Sebelum Pak Yogi masuk dalam pembelajaran lebih lanjut, simak, amati tayangan video yang akan Pak Yogi putar dengan seksama. Ada beragam hewan yang tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka hidup di lingkungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hewan lainnya. Ciri khusus seekor hewan dapat terlihat pada struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Mari kita pelajari ciri khusus pada beberapa hewan berikut ini. 1. Ciri khusus pada kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang biasa hidup di gua atau tempat-tempat yang gelap. Kelelawar bukanlah unggas, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang. Kelelawar dikenal sebagai hewan nokturnal karena aktif mencari makan pada malam hari dan istirahat atau tidur pada siang hari.
kelelawar memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Beberapa ciri khusus kelelawar adalah sebagai berikut. 1. Sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Sayap kelelawar berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur. Selaput ini membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang kuat. Cakar digunakan untuk mencengkram langit-langit gua atau dahan ketika tidur dan istirahat. 2. Kelelawar bersarang di langit-langit goa dan cabang-cabang pohon yang tinggi. Kelelawar biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Posisi kepala berada di bawah dan sayap menyelimuti badan. Posisi tersebut membuat kelelawar aman dari jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Jika hendak terbang, hewan tersebut cukup membuka dan mengepakkan sayapnya. 3. Kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Kelelawar terbang mencari makan pada malam hari agar dapat mencari makan di malam yang gelap. Oke, setelah kalian melihat tayangan pembelajaran tersebut, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di benak kalian? Berikutnya, Pak Yogi akan menayangkan sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan adaptasi pada hewan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kalian lihat tadi tentang video apa? Dian, apa? Yang keras ya? Unta memiliki ilmu untuk menyimpan cadangan makanan sehingga kamu bertahan hidup. Habitat unta atau menempel di lamban bangunan. Kelelawar memiliki alat pendeteksi benda. Habitatnya ada di cabang. Nah, kalau tadi sudah melihat ciri-ciri khusus pada hewan, simak video berikut untuk kita bisa mengetahui adaptasi pada hewan. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan
memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak, kadal, dan tokek. Ketika cicak melakukan autotomi, maka mangsa yang pada awalnya ingin memangsa cicak akan teralihkan Kejelasan yang sudah kamu terima, penjelasan yang sudah kamu terima, itu nanti akan kita tuangkan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti Pak Yogi akan membagi kelompok, ya, kita sepakati bersama ya. Kelompoknya apakah tetap seperti pada saat pembelajaran sebelumnya? Tetap? Ya, jadi ada 4 kelompok yang setiap kelompok berisi 5 orang, ada yang 6 ya, karena jumlah siswa kita 21. Pak Yogi sudah memiliki LKPD ini ya. LKPD ini adalah panduan untuk kalian bisa mengerjakan segala sesuatu apa yang akan menjadi tujuan kita saat ini. Silakan, kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ini lewat sini. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD masing-masing. Oke ya, cermati dalam kelompok tersebut LKPD-nya. Nah, di situ sudah ada bahan ajar, kemudian ada tentang gambar-gambar. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pengerjaan LKPD tersebut, ya. Nah, di dalam LKPD-mu nanti ada gambar, nah, ada gambar-gambar hewan, nah, ada gambar-gambar hewan yang nanti akan kamu identifikasi bersama-sama dengan kelompokmu terutama, ya. Sudah memiliki semua ya? Sudah. Nah, sekarang Pak Yogi bagi lagi tentang nama kelompok yang nanti akan bermain role playing. Ya. Siapa yang kelompok mimikri? Nah, maju ke sini ya, yang paling dekat yuk. Siapa yang kelompok kamuflase? Nah, sini. Terus kemudian kelompok hibernasi. Terakhir adalah kelompok autotomi. Nah, oke, nanti dengan temanmu disusun, nanti dengan langkah-langkah yang Pak Yogi berikan, kita akan membuat yang namanya role playing. Oke, tetap semangat ya? Ya. Tetap semangat. Kelelawar memiliki alat deteksi benda. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan menyelidiki ya, kita akan menyelidiki dan menelusuri tentang apa yang menjadi permasalahan kita kali ini. Ya, nanti
Jadi di awal Pak Yogi mengatakan bahwa kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus pada kan kalian buka LKPD-nya. Kalian secara berdiskusi dengan bantuan Pak Yogi nanti akan bersama-sama menemukan solusinya. Oke. Kan? Kalian sudah melihat ya LKPD-nya masing-masing. Setelah itu kita akan mempresentasikannya nanti. Kita akan membuat role playing pada saat mengkomunikasikan bersama teman-teman. Yuk, mulai sekarang buka LKPD-mu. Ya, langkah pertama adalah identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Oke ya, setelah kamu melakukan kerja kelompok dan mengidentifikasi seluruh jenis hewan, maka saat ini kita akan bersama-sama dengan temanmu, kelompokmu untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari kerja kelompokmu masing-masing. Kamu juga akan memperagakan tentang role playing yang sudah kamu susun bersama teman-temanmu di depan kelas. Oke, selanjutnya siapa yang akan maju terlebih dahulu? Saya Pak. Kelompok? Autonomi. Kelompok autonomi. Oke, dipersiapkan dengan baik. Teman-teman, saya mau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok 3. Yang pertama, semut. Semut akan mengeluarkan bau yang tidak enak ketika merasa terancam. Kedua, unta. Unta mempunyai punuk pada bagian punggungnya. Punuk ini berisi lemak sebagai penyimpanan makanan dan cairan. Makanan dan cairan tersebut digunakan sebagai sumber energi jika melakukan perjalanan jauh. 3. Kelelawar. Tidur pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya dari kelompok autonomi. Saya ingin menjelaskan tentang adaptasi hewan dengan cara autonomi. Autonomi merupakan teknik bertahan hidup
dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Contoh hewan autotomi adalah cicak, laba-laba, lebah madu, dan kadal. Dan akan dilanjutkan oleh cicak. Hai, aku cicak. Aku beradaptasi dengan cara autotomi. Aku biasanya hidup di dinding rumah, pohon, dan lain-lain. Aku jika merasa terancam, aku akan memutuskan ekorku sendiri untuk mengelabui musuhku dan akan dilanjutkan oleh laba-laba. Halo teman-teman, aku laba-laba. Aku beradaptasi dengan cara autotomi. Beradaptasi dengan jaring yang lengket dan racunku untuk digunakan menangkap serangga. Racunku dapat melumpuhkan mangsaku. Racunku juga berfungsi sebagai enzim pencernaan yang melarikan bagian dalam mangsa, memungkinkan aku akan makan mangsaku dan dilanjutkan oleh lebah madu. Hai, aku adalah lebah madu. Aku juga termasuk hewan autotomi ya teman-teman. Aku melepaskan senjata untuk membunuh lawanku dan mempertahankan diri. Aku melepaskan senjata di dalamnya terdapat segmen distal dari baut. Segmen distal berisi otot, saraf, jantung, nadi, serta ujung saluran pencernaan. Oleh karena itu banyak lebah sepertiku mati setelah melepaskan senjata dan dilanjutkan oleh kadal. Hai, aku adalah kadal. Aku adalah hewan reptilia bersisik berkaki 4. Caraku mempertahankan diri adalah dengan memotong ekorku sendiri untuk mengelabui musuh atau pemangsaku. Sekian penjelasan tentang autotomi dan 4 contoh hewan autotomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan dengan cara tidur mengaktifkan dirinya. Hibernasi bisa berlangsung berbulan-bulan, seperti beruang pada musim dingin. Hibernasi biasanya membutuhkan energi yang sedikit karena masa itu binatang yang dihibernasi akan memiliki suhu tubuh yang rendah, detak jantung yang lambat, pernapasan yang lambat, dan lain-lain. Binatang tersebut akan kembali aktif setelah masa sulit terlewati. Ayo teman-teman, sekarang kita kenali hewan yang mengalami hibernasi dan diawali oleh beruang. Hello friends, perkenalkan saya beruang. Aku memiliki badan yang besar dan memiliki bulu yang tebal. Proses hibernasi yang kulakukan berbeda dengan hewan yang lain. Hibernasi dilakukan untuk menghemat energi yang akan aku keluarkan untuk mengalami penurunan suhu tubuh. Semakin rendah suhu tubuh aku, semakin sedikit pula cadangan makanan yang harus digunakan oleh tubuhku untuk bertahan hidup. Sekarang kita akan berlanjut kepada ular. Hello friends, kenalin aku ular. Aku hewan karnivora. Aku tidak ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya adalah kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan dalam menyamarkan diri. Tujuan dari kamuflase adalah untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya. Pemangsa terkecoh ataupun tertipu. Ada banyak spesies hewan kamuflase yang sama. Berikut contoh hewan gurita octopus. Halo teman-teman, aku adalah gurita penyamar. Aku hidup di perairan yang dangkal. Biasanya di kedalaman tidak lebih dari 15 meter. Aku biasanya tinggal di dasar pasir atau di lembur, di lumpur. Aku binatang yang paling menyamar pada siang hari. Aku mengandalkan kemampuanku dalam meniru dan menyerupai pasir. Aku bisa kategori di Sulawesi dan Bali. Sekarang balik ke sampai Hai teman-teman, sedang apa kamu di situ? aku akan menceritakan cara adaptasi mimikri. Mimikri adalah salah satu jenis fisiologi. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang mimikri. Mimikri adalah salah satu kemampuan tingkah laku organisme. Berikut contoh-contoh hewan mimikri.
Pertama ada buron, kedua gurita, ketiga rusa kutub, dan keempat kumbang kura-kura emas. Selanjutnya dilanjutkan dengan bunglon. Hai, aku adalah seekor bunglon. Aku adalah hewan jenis mimikri. Aku memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitku sesuai dengan tempatku tinggal atau tempat yang kusinggahi. Misalnya pada saat aku di tanah, aku akan merubah warna kulitku sesuai warna tanah. Tujuanku merubah warna kulit untuk mengelabui atau melindungi diriku dari pemangsa dan untuk memangsa-mangsaku. Wow, bunglon. Selanjutnya, hewan apakah itu? Selanjutnya adalah hewan gurita. Hai teman-teman, aku adalah seorang gurita. Gurita adalah hewan yang bisa mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya dan mengeluarkan tinta. Kemampuan gurita adalah menyesuaikan diri dari lingkungan sekitarnya, disebut dengan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Gurita melakukan ini untuk melindungi dirinya dari bahaya atau mangsa. Selain itu, gurita juga dapat mengeluarkan tinta apabila terancam. Gurita menggunakan cairan ini sebagai tabir, bukan sebagai tipuan. Tinta itu begitu tebal sama-sama merefleksi setiap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama. Ayo, dari sini siapa dari kalian yang belum memahami atau bagian mana yang belum kalian pahami? Saya, Pak. Oke, Setiasa, bagian mana yang belum kalian pahami? Tentang perbedaan mimikri dan kamuflase, saya masih bingung, Pak, karena contoh hewan mimikri dan kamuflase hampir sama, Pak. Oh, itu ya. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 mimikri ya, kemudian kelompok 2 tentang kamuflase. Coba perhatikan Setiasa penjelasan dari temanmu. Iya, Pak. Yuk, silakan, Jihan. Mimikri adalah salah satu kemampuan adaptasi tingkah laku suatu organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Salah satunya dilakukan oleh beberapa spesies hewan. Manfaat dari adanya adaptasi terhadap lingkungan ini adalah untuk mencari makan atau mempertahankan hidup dari ancaman hewan lain. Dapat. Itu mimikri? Ya. Oke, jadi mimikri itu adalah proses tingkah laku hewan yang paling utama itu tentang apa? Berubah warna kulit. Ya, Setiasa ya? Ya. Berubah warna kulit. Sedangkan kamuflase, coba kelompok 2, saya ingin tahu siapa yang akan menjelaskan? Saya, Pak. Kamuflase adalah kemampuan dalam menyamarkan diri. Tujuan dari kamuflase adalah untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya. Pemangsa terkecoh ataupun tertipu. Jadi memiliki perbedaan tentang proses atau dia melakukan adaptasi, ya, terutama untuk melindungi diri dari serangan lawan atau serangan musuh. Ya, seperti itu ya. Sudah jelas Setiasa? Sudah. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Setiasa. Beri tepuk tangan untuk Setiasa. Nah, selanjutnya, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama? Siapa yang berani menyampaikan kesimpulan tentang proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Hai teman-teman, saya akan sedikit menyimpulkan ciri-ciri hewan. Cicak memiliki kaki lengket dan autotomi. Habitatnya di daratan seperti dinding-dinding rumah
rumah atau menempel di larutan bangunan. Unta memiliki bulu untuk menyimpan cadangan makanan sehingga mampu bertahan hidup. Habitat unta ada di gurun pasir atau daratan. Sekian, terima kasih. Berikutnya, Mimikri. Mimikri adalah salah satu kemampuan adaptasi tingkah laku suatu organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh hewan mimikri adalah bunglon, gurita, dan lain-lain. Kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan dalam itu tadi adalah proses kesimpulan yang sudah bisa kita ambil bersama-sama dari proses pembelajaran dari awal tadi sampai dengan akhir. Tentunya banyak sekali hewan-hewan yang baru kita ketahui, ya, hewan-hewan yang baru kita ketahui. Tentunya kalian juga harus belajar lagi tentang proses adaptasi tersebut. Jangan kamu berhenti belajar tentang ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus. Berdoa, yuk kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa, ketua kelas yang memimpin dalam doa. berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, setelah pulang sekolah nanti cepat pulang, jangan bermain, pulang dulu ya. Kemudian yang tiket silakan melaksanakan tugasnya seperti biasa.